Nah, jadi misalnya di sini ada contoh soal seorang farmasis mengecek kadar PCT dengan spektrofotometri UV visible dengan panjang gelombangnya itu 243 nanometer serta hasil absorbensinya 1,91. Nah, lalu di sini diketahui ada konsentrasi ppm sama absorbensinya yang udah didapat dari bahan baku farmasinya atau larutan standar PCT-nya. Terus ditanyanya itu apakah si tabel ini linear atau enggak, terus berapa sih kadar PCT-nya, lalu disuruh nentuin LOD sama LOQ-nya. Nih, jadi di sini kan kita udah ada konsentrasi ppm sama absorbensinya. Nah, yang pertama kita lakuin adalah membuat kurva bakunya. Caranya, yang ini kita select, terus insert, lalu masukin yang chart, yang ini, ambil yang ini kan udah ada kurvanya, tapi kita mau cari si nilai regresinya. Kalian klik yang ini, lalu pencet kanan, pencet yang add trend line. Kalau udah ini linear, terus ke bawahnya lagi ambil yang ini, display equation on chart sama display R square value on chart, dua ini. Nah, udah dapet nilai Y sama R pangkat 2-nya. Terus kita lanjut. Di sini kita mau jawab dulu untuk menentukan kadar PCT. Jadi buat rumus menentukan kadar dari regresi linear itu, rumusnya adalah Y sama dengan BX plus A. Nah, si Y-nya ini tuh dari mana? Y-nya itu berasal dari hasil absorbensinya. Ini 1,91. Mungkin nanti bisa diubah aja angkanya. Jadi harus diingat aja kalau si Y ini dapetnya dari hasil absorbensi. Terus BX-nya dari mana? BX-nya tuh dapat dari yang tadi nih, yang dari hasil kurvanya itu. BX-nya itu adalah 0,445X yang tadi kita dapat dari kurva. Terus A-nya ini yang si 0,55. Nah, jadi cara ngitungnya itu Y sama dengan BX tambah A. 1,91-nya kita masukin di variabel Y, lalu dimasukin aja BX tambah A-nya. Kayak biasa, pindah ruas yang X sama X, yang angka sama angka. Terus kalau udah ketemu kayak gini, yang si X-nya pindah ruas ke kiri, 1,36-nya dibagi sama si 0,445 ini. Jadi si 0,445-nya pindah ke bawah, X-nya pindah ruas. Terus ketemu hasilnya 3,06 ppm. Jadi ini kadar si paracetamolnya. Nah, untuk kita bisa nyari aksen ini, caranya adalah kita ngisinya di formula ya, yang di sini. C sama dengan, lalu masukin lalu buka kurung. Habis itu kita masukin nilai si BX konsentrasi yang pertama. Nah, yang ini nih. Si 0,445. Habis itu dikali, kalinya itu kalau di Excel pakai kode bintang ya. Kode bintang, lalu masukin yang si X yang pertama ini. Nah, gitu. Terus kalau udah tutup kurung, lalu abis tutup kurung ditambah sama si nilai yang A ini, 0,55. Enter. Kan langsung ketemu hasilnya 1,44. Nah, buat ke bawahnya lagi nggak usah masukin rumus lagi. Caranya ketik si aksennya, terus kalau udah ketemu nih tanda plus kayak gini, tarik aja sampai bawah. Nah, langsung kayak gitu. Terus selanjutnya kalau buat si Y dikurang Y aksen, caranya kita masukin formulanya dulu sama dengan kayak biasa. Pokoknya kalau mau masukin formula itu
harus pakai sama dengan dulu. Nah, ini kita masukin, kan si Y-nya nih, kita udah tahu nih, Y-nya 1,5, berarti udah nih, dia otomatis kepencet kayak gini. Habis itu kan karena kita ngikutin aja dikurang sama Y aksen, berarti masukin si kurang di rumusnya. Habis itu dikurang sama yang ini, Y aksen. Nah, kayak gini. Langsung kita enter aja. Ketemu hasilnya 0,06, sama kayak sebelumnya buat ke bawah. Caranya ini kalau udah ada tanda plus hitam kayak gini, turunin aja ke bawah. Nah, terus terakhir kita mau cari Y dikurang Y aksen tapi dalam kurung pangkat 2. Sorry, ini kurang pangkat 2. Kan kalau dipangkatin 2 kan artinya dia ini dikali sama dirinya sendiri kan. Jadinya dia bakal jadi pangkat 2 gitu kan. Nah, ya udah, caranya adalah kita masukin dulu rumusnya sama dengan si yang ini, habis itu dikali sama dirinya sendiri. Nah, keluar hasilnya. Kayak biasa lagi kita turunin hasilnya sampai sini. Udah dapet semua nih datanya, kita tinggal jumlahin. Cara jumlahinnya gimana? Kita pakai rumus sum. Sum itu kan penjumlahan. Cari aja, nah pilih yang sum. Nah, pencet dari sini sampai sini sampai sini. Tutup kurung, enter. Udah ketemu hasilnya si 0,147. Habis itu baru kalau udah ketemu hasilnya kita bisa nyari si standar deviasi LOD sama LOQ. Nah, selanjutnya kita mau mencari si LOD sama LOQ. Buat nyari dua ini kita harus tahu dulu si standar deviasinya. Nih, di sini jumlah data yang kita punya itu ada 5. 5-nya dari sini ya. Kita ada 5 data. Nah, N dikurang 1 ini udah dari sononya, rumus dari sononya. Jadi 5 dikurang 1, N-nya kan 5 nih, dikurang 1 kan sama dengan 4. Sekarang kita mau nyari LOD LOQ. Kalau si LOD ini atau limit of detection, dia tuh kita nyari itu buat tahu keberadaan suatu zat atau unhalid di dalam suatu sampel. Sedangkan kalau si LOQ ini atau limit of quantification, dia itu dipakai buat ngukur jumlah zat dengan tingkat akurasi dan presisi yang dapat diterima. Bedanya itu, kalau si LOD lebih ke keberadaan suatu zat itu, kalau si LOQ dia untuk mengukur jumlah zatnya. Apakah dia bisa diterima atau enggak tingkat presisinya. Nah, pertama kita nyari si standar deviasinya dulu atau simpangan bakunya. Di sini buat nyari standar deviasi kita pakai rumus namanya SQRT. Biasanya dia langsung muncul, SQRT, buka kurung, buka kurung, masukin si nilai ini yang tadi kita udah cari, lalu habis itu dibagi sama nilai N dikurang 1 atau 4 ini. Nah, terus habis itu kita tutup kurung, habis itu enter. Kalau misalnya bingung, kan kalian kemarin ngerjain juga tuh ya. Kalau misalnya secara rumus, dia itu akar sigma Y dikurang Y aksen pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, tapi kalau di Excel kayak tadi, cuma masukin rumus SQRT, terus masukin dalam kurung si hasil ininya, habis itu dibagi sama si N kurang 1. Nah, sekarang kita nyari si LOD. Kalau si LOD dia udah rumus dari sananya 3,3.
Pertama masukin sama dengan dulu. Dia udah dari sananya rumusnya 3,3 dikali, kalau kali itu pakai bintang, terus dimasukin nilai standar deviasi yang kita udah dapet. Abis itu dibaginya sama siapa? Dibagi sama si B. Jadi itu dia rumusnya 3,3 dikali standar deviasi dibagi sama B. B-nya masih pakai yang ini, yang 0,445. Habis itu udah enter. Kita nyari LOQ, itu rumusnya dia udah dari sananya pakai sama dengan 10 dikali balik lagi ke standar deviasi, habis itu dibagi sama si nilai B 0,445. Enter. Nah, udah ketemu. Jadi nilai LOD-nya ini, nilai LOQ-nya ini. Coba itu terjawab nggak tadi semua pertanyaannya? Kan yang ditanyakan, pertama ditanyain apakah itu linear atau tidak. Jawabannya tidak ya, karena ini kurvanya nggak lurus dan dia angkanya belum mencapai 0,999. Ini masih di angka 0,98. Itu buat pertanyaan 1, berarti ini tidak linear. Lalu disuruh nentuin kadar PCT. Tadi yang ini ketemu hasilnya 3,06 ppm. Lalu untuk nilai LOD dan LOQ-nya kita udah dapat di sini nilainya ini. Nah, nanti buat angka-angkanya bisa disimpulkan sendiri. Gitu, guys.